Pertama-tama bukan karena kehebatan kita, tetapi justru karena karya Tuhan itulah yang juga akan memampukan bagi kita menjalin setiap kehidupan kita yang biasa-biasa dengan cara yang luar biasa, karena kita boleh mau mengikuti Yesus dan menyangkal diri, memanggul salibnya setiap hari dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa boleh bersama dengan Yesus untuk memanggul setiap salib kehidupan kita, suasana batin kita, suasana persaudaraan kita, suasana di mana kita menemukan betapa Tuhan sungguh mencintai dan mengasihi kita. Dialah menjadi roti kehidupan yang juga akan menghidupkan kita. Maka dalam Mazmur tanggapan kita diingatkan kembali, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tiada sumbu yang berkedip, yang hanya pelik-pelik, kedip-kedip akan dipadamkan, tetapi justru yang hanya kedip-kedip, pelik-pelik, tetapi Tuhan tetap perhatikan dan akan menyalakan, mengobarkan hati kita dengan cintanya, dengan kasihnya. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib kita masing-masing bersama dengan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hari ini kita dalam Jumat pertama kita bersama diundang untuk semakin menikmati kemurahan hati kudus Yesus yang senantiasa hadir, menyertai, dan menghidupi kita. Kiranya sabda Tuhan hari ini juga akan meneguhkan kita, belas kasih Allah akan menghantarkan kita untuk berani menyangkal diri, mengikuti Yesus dengan segala kelemahan kerapuan kita, tetapi sekaligus dalam kelemahan kerapuan itu kita boleh senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan diberi daya oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam bacaan Injil kita akan mendengarkannya. Ketika kita setiap kali ada kebaktian Sakral Maha Kudus, kita juga diingatkan kembali akan kesadaran kebaikan hati Allah yang tampak dalam hidup Yesus. Tentu saja hati menunjuk kepada cinta kasih, keakraban, keramah tamahan, keterbukaan, bagaimana karya Tuhan itu hadir nyata dalam hidup kita. Kiranya kita tak akan memahami sepenuhnya arti karya Tuhan terhadap kita masing-masing. Dan mari kita bersyukur menanggapi cinta kasih Allah yang telah melalui cinta kasih-Nya dalam seorang pribadi Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita. Menyadari akan kelemahan kerapuan dosa kita, mari kita mohon pengampunan Tuhan. Suster, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sejenak merenung atas perjalanan hidup kita, maka setiap dari kita pasti tidak menginginkan penderitaan, tidak menginginkan duka lara, tidak menginginkan hidup yang tidak damai, tidak menginginkan hidup tidak harmonis. Tentu saja kita mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi kenyataan hidup tidaklah demikian. Orang harus siap dengan segala apa yang terjadi dalam hidup. Dalam bacaan pertama, penggambaran yang indah, bagaimana orang pada saatnya juga bisa hidup dalam kehancuran. Maka ketika orang mengalami penderitaan, ketika orang mengalami duka lara, ketika orang mengalami suasana batin yang tidak menentu, maka siapa yang harus dicari? Dan dalam bacaan yang pertama, bagaimana mereka harus mencari Allah. Seperti Niniwe yang hancur, bahwa mereka harus menemukan siapa Allah bagi hidup mereka, menjadi sangat penting bagi mereka untuk menata hidup batin dan hidup yang tentu saja atas apa yang harus mereka hadapi dalam hidup. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam Injil, Yesus juga menegaskan kepada para murid-Nya bahwa segala sesuatu ketika orang harus siap berhadapan dengan penderitaan, orang harus bersiap berjuang, orang harus bersiap untuk mencari damai, menciptakan keharmonisan, menciptakan suasana batin, maka orang membutuhkan juga suatu sikap hidup.
Dan bagaimana orang harus berani untuk menghadapi salib, harus berani menghadapi kalau toh terjadi penderitaan, terjadi duka lara, terjadi bagaimana orang mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Tidak menjadi putus asa, tetapi menjadi cara bagaimana kita tetap setia untuk mengikuti Yesus. Maka Yesus mengingatkan kepada para muridnya, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudari, nampaknya sederhana, tetapi tidak sesederhana yang mesti harus kita jalani. Bagaimana kita menjadi murid Yesus? Mau mengikuti Yesus berarti harus menyangkal diri. Ada saatnya harus berani meninggalkan zona nyaman, meninggalkan di mana kita harus berani berhadapan dengan penderitaan. Berani harus berjuang ketika kita memang harus berjuang dalam hidup kita, dan disitulah bagaimana kita memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa setiap penderitaan itu adalah salib. Bisa jadi penderitaan, ketidakdamaian karena kelalaian kita sebagai manusia. Tapi justru dalam kelemahan kerapuan itu, kita harus mencari siapa? Kita harus mencari Tuhan Allah yang senantiasa hadir menyertai kita. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para muridnya, agar mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka harus siap berani. Bahkan setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Mari saudara-saudari, kita merahmat Tuhan, dan juga dalam Jumat yang pertama ini, kita diundang dalam kebaktian Sakrana Kudus, bagaimana hati Maha Kudus akan belas kasih-Nya yang senantiasa menuntun kita, bahwa dalam saat-saat di mana kita harus memanggul salib kehidupan kita, kita tidak sendirian, tapi kita bersama dengan Kristus. Kita akan mencari sumber-sumber keselamatan di dalam Dia. Saat dalam penderitaan kita, pada saat orang mengalami sakit penyakit, pada saat orang harus berjuang dalam hidupnya, pada saat di mana orang mengalami ketidakdamaian, di mana saat tidak mengalami keharmonisan, kita boleh datang kepada Tuhan dalam segala kelemahan kerapuan kita. Dan di sanalah kita akan menemukan daya rahmat-Nya yang luar biasa. Mari saudara-saudari, kita jadikan hidup kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Pertama-tama bukan karena kehebatan kita, tetapi justru karena karya Tuhan itulah yang juga akan memampukan bagi kita menjalin setiap kehidupan kita yang biasa-biasa dengan cara yang luar biasa, karena kita boleh mau mengikuti Yesus dan menyangkal diri, memanggul salibnya setiap hari dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa boleh bersama dengan Yesus untuk memanggul setiap salib kehidupan kita, suasana batin kita, suasana persaudaraan kita, suasana di mana kita menemukan betapa Tuhan sungguh mencintai dan mengasihi kita. Dialah menjadi roti kehidupan yang juga akan menghidupkan kita. Maka dalam Mazmur tanggapan kita diingatkan kembali, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tiada sumbu yang berkedip, yang hanya pelik-pelik, kedip-kedip akan dipadamkan, tetapi justru yang hanya kedip-kedip, pelik-pelik, tetapi Tuhan tetap perhatikan dan akan menyalakan, mengobarkan hati kita dengan cintanya, dengan kasih-Nya. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib kita masing-masing bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, barang siapa haus hendaknya datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup.